Jadi sekarang misalnya nih, saya punya tanah di situ, kemudian tanah saya terkena jalan tol, maka saya harus menjual tanah saya kepada investor, dibeli oleh investor. Saya dapat ganti, ya. Ketika dapat ganti, dibangun jalan tol, sesudah itu jalan tol itu akan dipakai oleh ribuan kendaraan per hari. Semua kendaraan lewat situ membayar. Diterima siapa uangnya? Diterima yang membangun, betul ya? Pertanyaan saya, bisakah itu diubah sehingga rakyat yang tanahnya terkena tidak sekedar menjual tanahnya, tapi tanahnya dihitung sebagai saham di perusahaan yang membangun jalan tol, sehingga mereka sampai kapanpun mendapatkan keuntungan. Hari ini ada dialog kebangsaan antara Anies Baswedan dan Gawagis Jawa Timur ya. Gawagis itu jamak dari Gus ya. Berarti jamaknya jamak taksir, Gawagis. Jadi ini menarik karena alhamdulillah Anies sekarang sudah bisa masuk ke daerah-daerah pesantren. Akan tetapi kita ingat bahwa setelah Menteri Agama menuduh atau memberi label bahwa kalau Noblos Amin adalah bid'ah, kemudian jangan percaya kepada pemimpin yang berwajah ganteng dan bermulut manis, kalau bicara manis dan lain sebagainya. Sekarang juga kita harus hati-hati karena Menteri Agama tetap terus memberikan manuver-manuvernya, yaitu sekarang ada rumor mau membatasi kampanye di pesantren. Akan tetapi jika kita melihat sudah terjalinnya hubungan yang baik antara para Nahdliyin dengan koalisi perubahan, maka saya kira itu tidak akan menjadi hambatan. Dan Anies Baswedan di acara kebangsaan pertemuan antara Anies Baswedan dan para Gawagis Jawa Timur, di situ ada tanya jawab bagaimana perubahan itu wujud nyatanya. Kemudian Anies Baswedan mengatakan yang namanya perubahan itu tidak merubah atau menghilangkan totalitas ya, tapi bagaimana memperbaiki yang sudah ada, melengkapi dan menyempurnakan. Anies di situ memberi contoh tentang jalan tol, bagaimana jalan tol yang dinikmati kita bersama tapi kita membayar, kemudian yang menikmati keuntungan itu adalah pihak swasta, nantinya akan dirubah jika Anies Baswedan menahkodai negeri ini. Adalah apa? Adalah yang punya tanah agar bagaimana diusahakan punya saham agar bisa secara kontinu mendapatkan keuntungan. Berarti mungkin nanti apa sistemnya, sharing profit atau apa, nanti yang jelas itu ada tim dari Anies Baswedan. Intinya adalah memang kita bekerja harus ada gagasan. Bekerja tanpa gagasan ibarat kita beramal tanpa berilmu. Itulah sekali lagi kecerdasan Anies Baswedan, Masya Allah. Ya tentunya kita harus sadar dan mengakuilah, orang yang pendidikannya tinggi pasti berbeda dengan orang yang berpendidikan rendah. Allah pun sudah memberikan derajat yang lebih tinggi kepada orang yang beriman dan berilmu dibandingkan derajat orang yang tidak beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya. Jadi memang sudah selayaknya orang beriman dan berilmu itu menjadi pemimpin. Dan oleh karena itu kita sebagai umat, sebagai rakyat harus cerdas-cerdas memilih pemimpin. A'lamuhum afsahuhum. Jadi orang yang mempunyai keilmuan yang mapan dan yang cakap, bercakap-cakap dengan masyarakat. Selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.